Jadi jadi lanjut. jadi sebelumnya saya keberatan ini punya alasan. Ya. Alasannya apa, Jadi Kang? ya alasannya gini, Dirjen Ahu ini kan mestinya paham hukum. Negara ini kan Rechtsstaat ya. Rechtsstaat, betul. Ya, Rechtsstaat negara hukum. Iya. Setuju. Penyelesaian hukum itu kan di pengadilan mestinya. Iya. Tapi kan kita ini kan membuka diskresi. Kita buka diskresi, kita membuka untuk musyawarah, kita membuka. Tapi bukan berarti diskresi dan musyawarah itu kemudian kita menggunakan kewenangan kekuasaan semena-mena. Oke. Misalkan saya contohkan ya, kalau hakim menyelesaikan kasus perdata misalkan, atau kasus yang berkaitan dengan sengketa perdata, hakim itu kan diberi kewenangan untuk atau harus mempunyai kewajiban untuk melakukan dating dulu, perdamaian dulu. Betul. Nanti dating dulu, perdamaian dan ini kan Ahu ini kan pejabat birokrasi dan administratif yang mestinya memahami betul bahwa organisasi INI ini kan bukan berarti miliknya Kumham. Kumham ini kan hanya memberi pengawasan, kalau ada pembinaan ya di situ sebagai pembina. Betul. Ex officio, bukan berarti dia masuk dalam struktur organisasi. Ketika itu diminta untuk memberikan suatu nasihat dan pembinaan, penyelesaian harusnya dia kembalinya ke ADART, bukan berarti dia mengikuti orang-orang yang justru atau mengikuti incumbent yang di mana incumbent ini memaksakan diri untuk memindah dengan alasan-alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Jadi ditentukannya pasal 12 itu ditentukannya jauh-jauh hari itu justru supaya tidak ada masalah. Itu justru supaya kita itu is order, bukan disorder. Nah kalau kemudian dia menolak ketentuan Kongres di Makassar, kemudian itu dikuatkan lagi dengan RP3YD dan Kongres di Rio, KLB di Rio, kemudian dia masih hanya mendasarkan suka tidak suka atau mendasarkan pendapat yang tidak logis, isu atau opini karena salah satu calon itu adalah bertempat adalah notaris di Jabar, itu nggak masuk akal. Karena mestinya Ahu itu juga mendengarkan bahwa ada calon lain yang justru lebih mendominasi di dalam kepanitiaan. Kalau kita mau bicara soal netralitas. Dan kalau kita mau bicara soal netralitas, yang layak untuk menentukan netralitas atau tidak netralitas, artinya yang layak protes itu bukan dari kubu incumbent. Yang layak itu mestinya kubu lain atau anggota. Anggota harusnya. Nah ini keprihatinan saya terhadap surat dari Dirjen Ahu itu. Saya yakin Pak Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM nggak ini. Mungkin beliaunya hanya menyerahkan saja, nggak tahu menahu soal apa. Beliau menyerahkan saja, memberi kepercayaan, tapi yang dipercaya mungkin mengecewakan lah gitu. Kang, tapi kan kalau kita lihat isi suratnya itu kan dia merujuk kepada hasil KDK tertanggal 10 Desember 2022. Itu gimana Kang tanggapannya Kang? Kan saya sudah jelaskan dari sisi kajian teori hukum, saya sudah jelaskan dari sisi ini. Memang kalau kita berpendapat, ya saya itu kalau mengajarkan mahasiswa saya, Anda itu sarjana hukum, jangan sekali-sekali berpendapat itu keluar dari nilai-nilai dan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan. Juga peraturan yang terkait. Kalau kita sarjana hukum berpendapat, kemudian asal berpendapat, itu yang kemarin saya contohkan dalam bahasa Jawa. Itu dulu orang tua saya kalau nasihati begini,
ini saya kutip dalam bahasa Jawa. Ya boleh. Le kamu, le kowe, kuwi bakale dadi sarjana hukum. Ini waktu lulus SMA kita mengambil ini apa? Ya. Strata 1 SH, oke. Ya. Kalau nanti kamu jadi sarjana hukum, itu kata orang tua saya yang bukan tidak pendidikannya hanya SR. Kamu harus mengerti bahwa orang-orang hukum itu, ya, cara berpendapat, cara memahami itu harus pakai dasar-dasar hukum, bukan pokrol gitu. Nah ini ya, pokrol itu bahasa Jawa. Pokrol itu kalau orang Jawa itu gini, orang yang asal-asalan, suka-suka. Ya, orang yang asal-asalan. Kalau ngomong asal ngomong, kalau berpendapat asal berpendapat. Oke.